kenapa ARMY bisa solid itu. Kenapa BTS? Cowok-cowok dandan joget-joget. ARMY ini kumpulan cewek-cewek suka jejeritan. Tiketnya lo eksklusif atau lo dapat privilege? Ini gue belum pernah sih buka-buka ini. Ini sorry, ini agak personal sedikit. Gue tuh udah minta tolong sama siapa, nggak ada yang nolongin nih. Ada hal positif lain yang mungkin lo nggak tahu sama sekali. Kok gue kayak pengen nangis ya? Ada orang dalam kali itu. Gue tahu. Makanya belajar dulu. Gue ngajar. Gue keki ya. Gue keki. Ketika datang ke konser itu kan bukan cuma masalah tiket sebetulnya. Bener-bener. Ini lucu ceritanya sih. Tirka. Yeay. Ini gue boleh menyapa dengan bahasa Korea nggak? Silahkan. Oke, langsung aja Tirka. 안녕하세요 여러분들. 저는 티아라입니다. 반갑습니다. ke Ami Borayo. Itu kayak gue menyapa kayak hai semuanya. 반갑습니다 itu kayak senang bertemu dengan kalian gitu. Terus kalau buat ARMY Boraheo itu kayak sebenarnya itu sarangnya kan, kalau kita pernah dengar gitu ya sarangnya. Cuma Boraheo tuh lebih kayak ada diciptain sama salah satu member BTS gitu. Jadi kita nyebutnya Boraheo. Boraheo. Artinya I purple you. Oke. Tir, thank you banget ya udah datang di diskusi kita kali ini. Oke, Tir. Gue penasaran sebenarnya. Lo kemarin baru balik dari US, nonton konsernya BTS. Boleh diceritain sedikit nggak, Tir? Lo di sana ngapain aja? Berapa lama lo di sana? Terus apakah lo akhirnya ketemu dengan salah satu personil mereka? Oke, jadi itu gue sebenarnya BTS tuh konser 4 hari ya Mas. 4 hari. Cuma karena satu dan lain hal, gue cuma bisa nonton hari ketiga dan hari keempat. Selain konser itu sebenarnya mereka ada kayak konser festival, bukan festival sih, kayak konser gabungan. Mereka hadir di iHeart Jingle Ball gitu, iHeart Jingle Ball. Itu diadain sama salah satu station radio di US. Jadi kota apa tuh? Sama di LA juga. Jadi kayak barengan sama artis-artis lain kayak Ed Sheeran, kayak Doja Cat. Nah, tapi ini ya cuma ya makanya kayak festival lah gitu, 1 lagu gitu, 2 lagu. Nah, kalau yang konser sendiri gue nonton kebetulan itu 2 hari. Hari ketiga dan hari keempat. Hari ketiga dan keempat. Iya, jadi ya memang niatnya jadi sebenarnya tuh ini adalah konser yang tertunda ceritanya. Sebelumnya harusnya kapan? Sebelumnya harusnya pas 2020. Oh, karena pandemi jadinya dibatalin dan akhirnya ada nih di 2021 kemarin dengan tema yang berbeda gitu. Jadi yang ini konsernya tuh namanya PTD. PTD itu Permission to Dance konser. Jadi memang mereka baru ngeluarin album Butter yang terbaru kan, dan di situ ada 1 lagunya PTD gitu. Jadi lagu PTD ini sendiri juga buat kita orang-orang yang terdampak pandemi sih. Jadi kayak apa ya, memberikan comfort lah buat kita. Kalau misalkan ini tuh sebentar lagi selesai, ini sebentar lagi ada kok jalan keluarnya, dan kita melalui pandemi ini. Jadi memutuskan untuk berangkat sih karena terakhir kali gue ketemu mereka itu di 2019. Ketemu means gue nonton mereka ya gitu di Seoul. Di Seoul langsung ya. Jadi terakhir kali 2019, makanya ketika ini 2 tahun kemudian vakum, terus ada lagi, gue bertekad sih gue harus berangkat, dan akhirnya alhamdulillah berangkat. Gitu sih. Nah, menurut lo sendiri, lo pasti pernah datang ke konser-konser sebelumnya kan? Gini deh, gue pengen tahu lo, total konser yang pernah lo datengin untuk BTS sendiri? Total konser nih? Ya, total konser. Jadi gini, kalau di Korea itu ada fan meeting dan konser. Fan meeting itu seperti konser, tapi ada tapi mereka tuh lebih sedikit orangnya, jumlah kayak penontonnya lebih dikit. Terus yang kedua mereka tuh kayak ada talk session gitu. Jadi kayak mereka di panggung, ya gimana kayak cerita, yuk main games, itu fan meeting. Tapi sebenarnya kayak konser gitu, mereka nyanyi juga gitu. Tapi jadi makanya kita bisa bedain 2 ya. Kalau misalkan konser itu BTS ya, BTS itu gue dari tahun 2017 nonton. 2017 start itu BTS 2017 gue nonton konsernya. Terus 2018 itu sekali, 2018 sekali, 2019 Singapura, Hong Kong. Itu 2019 terakhir tuh, berarti gue total konser itu 6, 7, 9. Total 9. Kalau fan meetingnya master itu gue 3, sorry. Sekitar 3 ya?
Oke. Nah, yang terakhir ini balik lagi ke yang di US. Menurut lo konsepnya yang paling menonjol di antara yang sebelum-sebelumnya pernah lo tonton ya? Maksudnya dari segi perbedaan. Apa yang bikin lo berkesan banget nih pas pada saat lo di nonton konser? Yang bikin gue berkesan banget adalah itu kan venue-nya di US ya. Ternyata venue-nya itu benar-benar bagus banget. Okay. Jadi walaupun kita di lantai 5 pun itu mereka masih kelihatan. Beda sama jadi walaupun kita di lantai 5 itu kita masih kelihatan, mereka tuh masih kelihatan gitu, masih kayak kita tuh seakan-akan tuh dekat sama stage bawah. Tapi kalau misalkan di venue lain dulu itu tuh bener-bener gede banget kan stadiumnya, jadi ya kayak harus pakai telepon. Kalau ini tetap kelihatan sih, jadi gue seneng sih gitu, bedanya tuh ada lah gitu. Venue di venue sih keren. Lo posisinya ada di mana duduk waktu itu? Dan lo sempat upload juga di YouTube ya? Iya. Jadi hari ketiga itu gue alhamdulillah ya mendapatkan rezeki lebih, bisa beli tiket di ground. Oke. Ya di ground itu nanti gue kasih lihat seberapa dekat gue sama mereka. Jadi sorry, ini karena memang dari segi tiketnya lo eksklusif atau lo dapat privilege karena lo nggak dapat privilege. Oke, semua sama. BTS itu susah untuk siapapun dapat privilege itu susah karena memang tiketnya mereka itu rebutannya gimana ya, seluruh dunia rebutan mau dapetin tiketnya mereka. Jadi ya harus effort banget sih buat dapetin tiket itu gitu. Jadi gue dapat ground 1 yang hari ketiga dan hari keempatnya gue dapat di lantai 3. Hari keempat di lantai 3. Iya. Berarti bisa berubah-ubah ya dari hari ke hari, maksudnya tergantung kecepatan lo untuk. Tergantung kecepatan dan tergantung kantong. Nah, ini menarik nih. Gue pengen tahu nih, Tir. Yang paling mahal di antara tiket konser tadi yang lo tonton itu yang di hari keberapa? Dan yang paling murah yang lo tonton di hari keberapa? Yang kan jadi gue nonton cuma 2 hari ya. 2 hari gue nonton yang di ground sih yang paling mahal. Itu gue beli $3.100. Kalau di kursi sekitar 40 something juta ya, atau 50 ya. Oke. Itu harga ketiga jam ya? Itu ketiga jam. Tapi itu harga karena ada reseller ya. Itu bukan war sendiri. Kalau kita war sendiri, harga asli tiket BTS itu cuma 6 jutaan yang di ground. Hah? Itu karena udah reseller yang jual. Oh, oke, aslinya segitu ya? Iya. 6 juta ya? Oke, berarti di hari berikutnya? Hari berikutnya di itu gue dapat 1.600. Itu langsung? Kalau itu enggak sama? Pakai itu juga, pakai war juga? Oke. Itu kan kurs yang ada di Amerika gitu ya? Di Korea semahal itukah atau justru lebih mahal lagi? Oke, jadi gini, kalau di Korea itu sistemnya agak ketat. Agak ketat dulu sih memang ada reseller kayak macam di US gini. Jadi sekarang gini, kenapa sih orang-orang akhirnya pada lari ke reseller? Itu juga bukan salah bayarnya sih, karena memang ada banyak orang yang beli tiket untuk dijual lagi memang niatnya. Jadi bukan dia, gue jadi nggak bisa nih nonton konser. Tapi itu kan balik ke masing-masing orang ya. Maksudnya itu terserah mereka mau nyari rezeki dari mana, terserah gitu. Cuma ya kenapa? Kan kita di best nih, kadang-kadang kita juga ada yang kayak, ya lu kenapa beli tiket semahal itu? Lu nguntungin mereka. Ya sekarang gini, kalau kita butuh ya kenapa enggak gitu kan. Jadi menurut gue nggak bisa disalahin juga orang-orang yang beli tiket semahal itu. Kalau di Korea sekarang mereka, gue salut sama Hype, salut sama Big Hit. Karena sekarang mereka nerapin untuk jual tiket. Misalkan kita gini, kita itu harus raffle. Raffle itu kayak lo beli sepatu, lo masukin nama lo dulu. Kalau lo menang lo baru bisa beli tiketnya. Oke, iya. Itu raffle. Jadi Hype itu menerapkan sistem raffle. Raffle di mana gue masukin nama gue nih, Tiara. Kalau si Tiara kepilih, gue baru bisa bayar tiketnya. Dan tiketnya duduknya ditentuin sama mereka. Gue nggak tahu dapat tiket yang mana. Jadi yang penting gue dapat. Karena apa? Sementara kan di stage itu kan pasti, di venue kan pasti ya udah ada kelas-kelasnya dong masing-masing kan. Karena di Korea tidak ada kelas-kelas itu. Lo mau duduk dimanapun harganya sama. Oh gitu. Kalau di Korea kayak gitu. Jadi harganya sama, 1,2 juta sampai 1,5 juta. Mau di yang di atas genteng sampai yang di lantai itu di ground itu 1,5 juta. Jadi terserah mereka mau naruh kita di mana. Adil. Iya. Sebenarnya itu kita justru senang kan. Jadi memang lo yang memang pengen nonton banget,
ya lo bisa dapetin tiket itu kayak happy kan gitu. Jadi kalau di US kemarin itu ya kenapa orang bisa beli tiket semahal itu, kenapa orang ada yang bisa jual tiket semahal itu, karena sistemnya nggak seperti itu. Kalau di Korea kita nuker gelang. Kayak zaman-zaman dulu lo beli tiket, nuker gelang baru bisa masuk. Dan gelangnya itu nggak bisa dicopot. Oke. Jadi orang nggak bisa ada permainan gitu loh. Oke. Nah itu kan baru ngomongin tiket ya, Tir. Akomodasinya. Lu berapa hari total di sana, Tir? 14 hari. 14 hari total ya? Tapi 9 hari di LA, gue 5 hari di New York. Tunggu. Pas lu datang ke US, ada karantina juga nggak? Nggak ada ya? Nggak Jadi ada. lu udah US tuh bebas kemana-mana dulu ya? Iya, US tuh bebas. Hamin berapa lu datang tuh pas? Udah jalan konsernya. Jadi kan konsernya tuh 4 hari. Jadi yang tanggal 20 sekian itu udah jalan konsernya. Gue baru nyampe di sana tuh tanggal 30. 30. 1 konser, 2 konser, 3 konser. Jadi gue langsung nggak ada istirahat. Nah, dari konser itu mereka bawain lagu baru nggak? Atau lagu-lagu yang justru belum pernah diputar di... Lagu baru ada Butter sama PTD. Itu paling baru ya? Itu paling baru kan, karena memang mereka di album yang Butter itu, ya itu 2 lagu itu yang baru. Nah, sisanya lagu-lagu lama yang gila keren banget. Bisa kita nungguin juga lagu-lagu lama sih sebenarnya. Nah, gue pengen tahu dulu nih, Sir. Kita sekarang bahas tentang kenapa BTS. Oke. Sebenarnya ini udah gue kalau ngobrol sama orang ya, kenapa sih harus BTS gitu? Kenapa nggak grup lain gitu? Karena sebenarnya yang bagus tuh bukan BTS doang gitu. I can say semua grup Korea itu punya ciri khasnya masing-masing ya gitu ya. Ini ada beberapa orang mungkin ya, banyak banget orang yang mungkin sama kayak gue gitu ya. Karena gue sempat ngobrol sama banyak ARMY juga ya. Itu kenapa suka BTS tuh kenapa? Jadi when the darkest time of our life itu ketemu BTS awalnya. Jadi kalau gue masalah depresi pribadi apapun, jadi beda-beda sih. Kalau pribadi gue ya, jadi gue kan menikah di umur yang cukup muda ya waktu itu. Gue menikah itu 21 atau 22 ya, gue lupa lah pokoknya intinya. Gue punya anak itu pertama, kan gue langsung tuh alhamdulillah dikasih langsung. Jadi kayak 22, 23 gue udah punya anak. Di umur yang segitu mungkin temen-temen gue masih karir. Karena gue adalah orang yang termasuk orang yang workaholic sih kalau bisa dibilang gitu ya. Jadi ketika gue menghadapi itu, gue ngeliat teman-teman gue masih bisa entahlah jalan-jalan dengan bebas, sementara gue di rumah mungkin lagi gantiin popok anak gue nih, misalkan gitu. Itu ada di mana gue yang kayak aduh gila, gue stres banget gitu kan. Terus akhirnya jalan-jalan lah gue sama suami gue nih, sama anak gue juga ke Korea. Oke. 2000 berapa tuh? 2017. 2017 Okay. Awal lah, 2017 kayak Maret apa April gue lupa. Pokoknya sebelum BTS konser di Indo. Oke, lu berarti belum tahu sama sekali nih? Gue tahu. Oh, udah pernah tahu. Ya. Dari 2015 itu gue tahu BTS. Dari 2015 itu gue tahu BTS, gue dengerin lagunya, tapi bukan yang gue menemukan banget gitu loh. Jadi gue dengerin, gue suka. Cuma yang baru gue intunya banget sampai pergi konser 2017 mulainya. Tapi 2015 tuh gue udah dengerin lagunya, udah kayak cari tahu membernya siapa gitu. Nah, ke Korea lah gue. Ketika gue dengerin salah satu lagunya mereka, judulnya Spring Day kalau nggak salah. Spring Day, Bomnar. Jadi itu gue kayak, kok gue kayak pengen nangis ya denger lagunya. Gue cari artinya. Jadi itu mereka ternyata bikin lagu buat korban ferry Sewol kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya tenggelam gitu. Oh, ferry, oke. Ferry yang kejadian di Korea lah intinya. Kalau nggak salah deh, kalau nggak salah itu deh, era-era itu. Terus gue lihat makna lagunya, karena gue orangnya suka musik kan. Jadi gue tuh suka ngebedah lirik gitu, kayak apa sih artinya? Bahasa Korea atau Korea? Oh, bahasa Korea? Mereka bahasa Korea. Terus udah gitu, lu belum bisa bahasa Korea saat itu juga kan? Saat itu gue bisa bahasa Korea. Oh, udah bisa Bahasa Korea, tapi belum bisa baca lancar gitu. Makanya gue selalu lihat Englishnya. Oh iya. Iya, terus gue kayak, kok ini mereka bikin lagu kayak relate sama kehidupan gue. Lama-lama nggak cuma lagu yang dari 2015 itu aja, gue langsung bongkar lagunya mereka. Di situ gue mulai menyatakan diri gue ARMY deh kayaknya gitu. Kalau dulu mungkin dari 2015 itu gue cuma menyatakan gue suka nih sama mereka. Tapi yang gue ARMY banget, yang emang sampai gue ngikutinnya ya 2017 itu. Dari sekian banyak lagu yang lo dengerin, yang paling relate sama lo dan itu berimpact bahwa oke,
oke, gue harus bangkit, gue harus. Itu 2015. 2015 itu yang pas gue baru-baru 2015 itu gue baru banget melahirkan. Gue denger lagu BTS judulnya Wellion 52. Wellion 52. Nah, setiap lagu BTS entah kenapa ya menurut gue artinya, meaningnya itu menurut gue deep banget. Jadi di Wellion 52 itu jadi ada jenis dolphin. Jadi dia punya kemampuan suaranya itu kayak saking tingginya sampai tidak terdengar sama orang lain ketika dia minta bantuan. BTS tuh bikin lagu dari itu. Jadi gue merasa kayak anjir, gue tuh udah minta tolong sama siapa, nggak ada yang nolongin nih. Oke, keren. Padahal gue tuh udah kayak speak louder gitu loh. Nah itulah kenapa gue bisa langsung gue nangis dengerin lagu itu. Karena tuh artinya deep banget gitu. Jadi gue kayak kenapa BTS? Karena mereka selalu bikin lagu tuh relate sama kehidupan gue gitu. Dan kehidupan banyak ARMY gitu. Jadi kayak gue ketemu teman gue nih, mereka tuh iya nih gue kayak pas dengerin lagu ini kayak gue merasa itu diri gue gitu. Jadi kayak banyak yang gara-gara lagunya mereka. Gue nggak into mukanya mereka gimana-gimananya dulu. Karena gue dengerin lagunya aja gitu, udah kayak wah ini. Nah baru 2017 gue benar-benar yang nge-stand banget. Oke, berarti konser yang pertama kali tadi ya yang lo datengin ya. Itu saat lo jalan-jalan sama suami lo apa itu setelah lo balik kemudian lo datang sendiri? Setelah gue balik dari jalan-jalan Korea itu ada konser BTS di Indo. Oh di Indo dulu ya. Di Indo. Terus sebenarnya mereka udah tour gitu kan, tapi Indo kebagian. Nonton lah gue. Di mana sih? Senayan ya? Ice BSD. Oh iya, Ice BSD. Oke. Nonton dan gue akhirnya gila sih, gue harus akhirnya gue memutuskan kayak udah bener gue stand grup ini. Keren banget gila. Lo pernah nggak Tir komunikasi sama mereka? Salah satu personil mereka gitu. Entah itu lewat Instagram atau lewat kan mereka belum pernah sosmed baru tahun ini kan ya? Ya, jadi kalau Twitter dan Instagram itu mereka pasti bertujuh. Oh, jadi satu account bertujuh. Tapi kalau misalnya Instagram dulunya tuh yang pegang Instagramnya itu ini manajemen. Okay. Tapi kalau misalkan Twitter ada mereka beda sama manajemennya, jadi ada BTS doang. Jadi bertujuh tuh pakai account Twitter itu. Oke. Okay. Nah, kalau mencoba berkomunikasi sering ya ngetek di Twitter dulu ya, karena kan Twitter kan lebih gampang kebaca dulu. Tapi nggak bisa, nggak di notice. Jadi gue sampai sekarang ya nggak apa-apa sih. Terus random lah, tiba-tiba wah kok dibales nih gue. Gak mungkin kan? Gue bersyukur banget sih kalau udah kayak gitu, tapi kayaknya itu adalah hal yang hampir mustahil. Ada jutaan orang yang berusaha hal yang sama ya. Betul. Oke. Nah kalau balik lagi nih Tir, masalah total akomodasi ini. Ya. Ini mungkin buat gambaran teman-teman ya ketika datang ke konser itu kan bukan cuma masalah tiket sebetulnya. Benar. Backpacker lu. Iya. Lu efisiensi segala macam. Nah, lu ada ini nggak sih ide buat teman-teman buat menghemat atau buat apa? Mungkin lu bisa share. Gue kalau di LA kemarin, ini menurut gue ya, karena gue ke LA dan ke New York ya. Kalau di LA menurut gue untuk makan, untuk lo jajan-jajan gitu agak lebih murah dibandingin di New York. Tapi kalau untuk akomodasi kayak standar ya di sana ya. Jadi kalau gue saran sih, misalkan mau pergi bareng nonton konser atau apa ya ke sana ya, mendingan bareng sama teman-teman lo gitu. Jadi kita bisa sewa apartemen. Kemarin gue di apartemen kayak di Airbnb gitu kan, maksudnya kayak jadi rame-rame berenam. Ya udah itu lebih. Tapi tetap sih berenamnya gue 9 hari ya, seharinya 1,5 satu orang. Sekitar 1,5 ya. Berarti berapa belas juta juga sih. Oke, tinggal di total aja, dikalikan aja. Itu apartemen posisi dekat dengan venue atau jauh? Cuma ini yang gue sewa mobil atau? Iya, gue sewa mobil juga di sana. Karena di LA itu nggak mungkin lo nggak pakai kendaraan. Karena dia tidak ada. Transportnya udah lengkap. Dia nggak ada MRT yang nyambung gitu. Ada MRT cuma kayak misalkan kayak sekarang kita MRT-nya dari Senayan ke Bundaran HI ke Blok M itu udah satu line aja gitu. Taksi pun mahal ya? Uber. Di sana adanya Uber. Uber adanya ya? Iya. Uber itu ya gue bisa sekali jalan cuma deket aja lah udah $30. Jadi mendingan nyewa mobil sekali ya. $30? Anjrit. Dan FYI ya, sekarang kalau misalkan kita ke luar negeri, ke Amerika sih, itu kita nggak usah ngurus SIM internasional kalau SIM kita udah yang terbaru. Jadi SIM Indonesia bisa karena sudah ada tulisan driving license-nya sekarang. Jadi gue cuma pakai SIM gue, SIM Indonesia, udah bisa jalan, bisa nyewa mobil. Ada rata-rata
rate harian mereka tergantung jenis mobilnya juga dong? Iya, kalau gue karena kemarin banyakan orang, jadi nyewanya tuh yang kayak SUV ya? SUV gede gitu. Itu gue kenanya 1.600 buat 9 hari. Di luar driver ya? Nggak ada, kita sendiri bawa. 1.500 9 hari? 9 hari. Jaminannya? Nggak ada jaminan. Hah? Nggak ada jaminan. ID lu atau apa segala macam? Cuma ID aja, Difotoin? cuma di foto ID aja, cuma di fotokopi ID sama credit card kita kan. Tapi langsung biasa credit card. Oke. Nah kalau untuk makannya sendiri, lu ngakalin nggak sebenarnya? Lumayan ya, di sana makannya. Iya. Kalau gue makanan, gue pribadi ya, gue tuh kan hedon ya. Jadi gue makan semau gue. Oke. Tapi gue tuh traveling jarang makan. Oke. Karena menurut gue wasting time makan. Jadi gue kayak makannya sekali, ya udah sehari. Hah? Gue selama traveling kayak gitu. Siang. Karena gue orangnya nggak suka yang tapi kalau misalkan jajan nih, gue ngeliat iya ada churros nih di jalan, ya udah gue beli sambil jalan. Tapi kalau untuk makan berat, gue tuh kalau lagi traveling gue jarang makan. Mau di Korea kok, makanya teman-teman gue anjir sayang banget ya lo pergi jalan-jalan tapi lo jarang makan. Karena gue orangnya malas gitu loh, malas untuk kayak stop by untuk makan gitu. Gue malas, gue mendingan jalan-jalan terus kemana gitu gue. Jadi paling kalau misalnya lapar di hotel ya biasa seleraku. Iya, which is instan kan, gue bawa gitu. Jadi ibaratnya kadang kalau emang gue pergi lama ya, yang emang gue lama gitu ya, gue minta nyokap gue masakin rendang dulu gitu. Jadi gue bisa masak nasi di apartemen gitu biasanya gitu. Jadi ya kalau kepepet lapar aja, kalau enggak gue jarang makan asli. Gue mendingan ngopi. Gue nggak bisa kalau nggak ngopi. Oke, nah sementara itu sebenarnya kan kalaupun kita keluar ke negara orang ya, kita kan perlu deposit ya. Apakah cash flow itu juga lu perlu deposit juga Tir untuk? Jadi gini, kalau misalkan deposit kita mau pergi sih enggak ya. Jadi pas mau ngajuin visa sih. Pas ngajuin visanya ya? Iya. Kalau dari sepengalaman gue ya, US itu agak harus banyak sih kita punya. Boleh tahu nggak Tir berapa saat itu lo deposit? Di atas 100. Di atas 100 ya? Itu buat jaminan apa sih kalau lo kenapa-napa di sana kayak gitu kan? Jadi di account lo tuh ya minimal 100 sih. Kalau ke Korea? Kalau ke Korea nggak nyampe sih. Gue 20 sekian aja waktu itu ngajuin bisa. Ya. Jauh ya? 20-30. Jadi benar-benar bisa buat masukan teman-teman ya. Bayangan kalau gue mau ke sana, ke Amerika misalnya, wah gue butuh uang sekian. Ini info aja sih. Kenapa di Amerika dia sampai segitunya gitu ya untuk account bank segala macam? Karena di Amerika itu sekali dapat visa langsung 5 tahun. Jadi visa gue berlaku 5 tahun 5 gitu. tahun. Jadi tahun depan lo mau balik lagi udah langsung. Dan stay-nya di sana tuh maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan? Iya. Jadi lo nggak akan ditendang keluar kalau udah baru sebulan mah nggak akan. 6 bulan lo boleh stay di sana. Makanya mereka butuh, mereka butuh jaminan lo punya duit segitu gitu. Kalau di Korea kan sebulan lo harus cabut. Oke. Nah, Tir, gue sebenarnya penasaran nih dengan Army BTS nih kita sekarang bahas itu ya. Kok bisa sesolid itu ya? Maksud gue sampai setahu gue bahkan pernah ada donasi-donasi tertentu lah ya di Indonesia sendiri ketika ada bencana ya. Iya. Itu awal mulanya dari mana Tir, setahu lo dan ya ini juga mudah-mudahan bisa merubah atau paling nggak stigma ya, merubah stigma dari teman-teman yang non Army BTS ya, supaya apa sih sebenarnya action yang udah pernah kalian lakukan dan impact-nya seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau tradisi donation, tradisi birthday project itu sudah berjalan di Korea tuh udah lama. Jadi ketika ada idolnya ulang tahun, kita bikin project, kita bikin donation. Padahal saya idolnya sendiri belum tahu bahwa belum tahu. itu. Iya betul. Tapi gimana ya? Yang namanya ini ini buat gue sih ya, gitu. Gue terinfluence sih sama BTS. Mereka tuh diam-diam bikin project, mereka diam-diam bikin donasi sendiri ke rumah sakit kanker, ke foundation kanker, atau ke sekolah mereka dulu, ke sekolah-sekolah ini, dan ngasih beasiswa buat anak-anak tidak mampu. Itu menurut gue itu menginfluence gue untuk gila, idol gue aja berbuat baik gitu loh, kenapa gue enggak ya? Gitu. Jadi ketika ada trigger, jadi sebenarnya itu sebenarnya itu jadi kayak motivasi gue nih. Ketika gue punya uang lebih, ketika gue punya rezeki lebih, gue pengen misalkan kemarin kayak tahun lalu, contohnya gue ulang tahun, gue donation ke salah satu foundation, cancer foundation buat anak-anak, tapi atas nama Suga. Jadi bukan nama gue, tapi orang itu taunya dari Suga. Jadi menurut gue itu adalah satu pride ya buat gue dan
ARMY gitu kalau kita ngasih project atau bikin project itu atas nama mereka. Gitu. Kenapa bisa solid? Ya mungkin ini gue belum pernah sih buka-buka ini sama siapapun gitu ya. Jadi BTS itu dulu memang agak dinaktirikan ya di Korea. Media tidak ada yang membantu BTS sampai mereka sebesar ini itu tanpa bantuan media. Ibaratnya BTS sama ARMY aja. Makanya ketika kita ada yang cloud sama BTS, kenapa kita bisa semarah itu? Kenapa kita bisa menghujat itu ke orang yang cloud sama mereka? Itu karena lu kemana aja? Dulu cuma ARMY sama BTS berdua jalan. Gak ada kayak mereka throwing stones ke kita. Ini kita doang berdua. Karena dari BTS-nya juga gini loh. Kenapa gue selalu bilang sama orang ya? Kenapa sih lo BTS gitu? Ya karena BTS itu juga kayak gitu ke kita. Iya. Kayak ibaratnya nih ya, kita ngeluh apa? Kita lagi dihujat nih gini. Terus BTS-nya sebenarnya tuh mereka baca. Mereka komen. Asal jangan ARMY, lu nggak apa-apa ke kita. Tapi jangan ARMY. Dan kita juga gitu. Jadi kayak, gue nih nggak cinta sendiri gitu ya. Jadi ARMY itu nggak cinta sendiri. Karena BTS itu juga kayak gitu sama kita gitu. Jadi kita kayak yang kenapa protect banget ya itu karena gue merasa loved by them gitu, dan ARMY itu merasa loved by them gitu. Jadi kayak gue senengnya, happy-nya cinta gue berbalas nih gitu loh sama mereka, walaupun cuma kayak with actions aja gitu kan. Kayak misalkan ibaratnya cuma di Twitter doang gitu, kayak gue tahu lo kesulitan cuma bertahan ya, kayak mereka sering balas-balasin itu. Jadi ya itu kenapa ARMY bisa solid itu untuk. Lo pernah nggak punya temen ARMY yang tadi lo nggak kenal sama sekali? Kemudian akhirnya lo jadi deket, jadi sahabatan, bahkan ke dunia personal ya dunia pribadi lo sendiri. Ya, real life ya, kita bilangnya real life. Jadi ini lucu ceritanya sih. Ini lucu. Ada orang yang haters itu, banyak haters yang bilang, alah ARMY ini kumpulan cewek-cewek suka jejeritan, bocah-bocah, bocil-bocil jejeritan yang nggak kepubuhan, bocil-bocil. Padahal ya, udah ada surveinya, ARMY itu terdiri dari umur 13, kebanyakan ya, 13 sampai 56 tahun. Wow. 56 tahun. Ya? Bahkan ada yang cowok tuh ya. Over 50 itu ada. 60, 70 itu ada. Dan gue ketemu di konser. Beneran ada. Gue jadi kayak gini, oh ternyata memang itu bukan bualan belaka ARMY pengen nge-comfort aja, nggak mau dibilang teenage fans gitu. Enggak, ternyata emang bener manusianya ada. Nah ini lucu. Jadi inget nggak loh, ada salah satu e-commerce di Indonesia, dia ngejual barang tapi lu bisa dapetin photocard. Photocard itu merchandise yang bisa lo dapetin dari album atau DVD yang lo beli. Tapi entah kenapa nih merebak banget, photocard nih lagi jadi primadonanya fans seluruh dunia, nggak cuma BTS aja. Jadi gue nggak dapet salah satu member BTS, gue kan koleksi 77-nya kan. Terus ada yang DM gue, hai kak, mau nggak aku kasih si Jin? Gue nggak dapet Jin waktu itu, aku double nih. Oke kak, serius nih kak mau ngasih aku gitu kan, kenalan lah kita. Ngasih cuma-cuma? Cuma-cuma, ngasih cuma-cuma, karena gue juga gitu, kalau gue double kadang ada yang mau nggak, gue giveaway aja gitu. Nah jadi gue, kalau ARMY tuh udah kayak gitu connectionnya gitu. Terus jadi kayak, mau nggak kak aku kasih? Akhirnya dia ngasih ke gue. Terus ngasih ke gue, kita tukeran, ternyata usut punya usut, dia lebih jauh ya umur dari gue. Lebih tua beliau daripada nyokap gue 2 tahun. Jadi gue sampai sekarang deket sama dia, gue berangkat KLE sama dia. Oh kemarin tuh berangkat sama dia ya? Dari yang nggak kenal. Dari yang cuma tukeran photocard. Akhirnya gue manggil dia mami. Ada satu lagi kembar atau 2 kembar juga. Itu dari awalnya dia mau beli salah satu merchandise, dan gue kebetulan lagi sharing gitu loh. Ada yang mau nggak gitu. Ya udah dia ngambil di gue, dan akhirnya jadi deket, kita berangkat ke LA bareng. Jadi random aja, lo nggak kenal siapa, tiba-tiba lo kenal dari BTS, terus jadi deket sampai sekarang. Real life. Jadi sampai deket real life, sampai kita kongko bareng tuh udah ngebahasnya bukan BTS, kadang-kadang kayak ngobrol biasa aja. Iya, itu keren sih. Dan akhirnya kayak gue sama Tsunami ya, kayak siang malam chat, hahaha, udah deket banget gitu. Jadi kayak gila sih, gara-gara BTS semua orang tuh bisa kenal nggak sengaja gitu. Kalau yang dari luar negeri ada nggak? Ada, gue dari luar negeri itu
Jadi lucu, gue sama sepupu gue kan juga BTS Army ya. Gue ke Korea itu dulu mau ngantri merchandise-nya BTS yang namanya BT21. Itu tuh ngantrinya sebenarnya kayak beli itu emang apa? Boneka, sikat gigi. Cuma ngantrinya tuh kayak berjam-jam nguler keluar gitu. Ketemu lah sama orang Korea ini. Temenan kita akhirnya. Jadi kayak sering via Twitter. Kalau orang Korea tuh lebih senang main Twitter gitu loh, sama Katok. Kayak line gitu, cuma kayak chatnya mereka lah gitu. Jadi ya lewat itu aja. Jadi seru, lu bisa kenal sama orang US ada, jadi sama orang Singapura ada. Jadi lu dari mana-mana tuh seneng sih gue. Jadi karena gue suka berteman ya, jadinya gue seneng sih bisa punya temen dari mana aja tuh gara-gara BTS tuh gue seneng sih. Kalau dari ARMY BTS sendiri, itu kan sebenarnya bisa membuka peluang kerja, peluang penghasilan buat orang-orang ya. Salah satu yang paling lo rasain apa? Ya kebetulan kan gue ada online shop K-pop gitu juga ya, K-pop namanya K-pop Troops. Nanti bisa di dulu ya K-pop group. K-pop Troops itu ya kita pre-order biasanya album BTS segala macam. Jadi kita bikin oh ya kalau BTS comeback gitu ya, ngeluarin album baru bisa PO di kita gitu. Barang-barangnya apa aja nih? Album CD lagu. CD ya? Iya CD, tapi berbentuknya kalau Korea itu for your information, albumnya itu ada photobooknya. Jadi kayak lo beli album itu isinya album yang kita maksud adalah CD dan photobook dan photocard. Sama poster. Oh, poster juga. Ya? Ada merchandise lain. Ini sebuah kalau dibilang fenomena ya. BTS itu baru-baru ini ngeluarin merch by BTS. Jadi dia desain sendiri merch by BTS. Jadi dia desain sendiri per member. Suga ngerilis, Jin ngerilis gitu loh. Kayak RM ngerilis. Terus J-Hope, pokoknya semua, Jungkook, V, Jimin sama pokoknya semua mereka ngerilis ya. 77 itu merilis merchandise mereka. Lo tahu what happened on that day? Jadi sellingnya itu sehari satu per member. 30 detik habis. Orang mah 30 hari, 30 detik ya? Iya. Ada yang cuma kayak gue kemarin, pas mereka muncul tulisannya, gue klik kan shop gitu, gue mau nih barang ini, gue mau muter loading kan, cuma berubah tulisan sold out. Jadi gue keki, kurang ajar, gue nungguin loading cuma untuk berubah tulisan sold out doang. Dia info itu bakal dipublish udah tiap hari dikasih tahu jam berapa? Udah. Nggak nyampe 10 detik abis. Ada orang dalam kali itu, Tir? Ya mungkin. Gue berharap gue jadi orang dalam supaya gue punya barang yang mereka. Dan lo tahu sekarang dijual sama reseller berapa? 10 kali lipat nih. Nyampe 10 kali lipat. Rata-rata harganya berapa kalau buat merch itu? 2 juta. Soalnya. Ada yang 3 kali lipat, ada yang 4 kali lipat. Ya tergantung seller aja dan tergantung bayarnya mau beli apa enggak. Tapi kan sebenarnya kalau gue jadi personil BTS juga bete sih, maksud gue ini barang gue jual buat lo doang. Kenapa lo jual lagi sih? Bete ya gimana? Tapi kan memang itu susah sih ya kalau kita mau ngomongin itu ya bisnis itu karena tapi nggak ada larangan buat dijual lagi sebenarnya. Ada larangan, jadi kayak nggak boleh gini, larangannya tuh nggak secara ini sih, nggak secara terang-terangan, tapi kayak lu tidak boleh kayak memperjualbelikan lagi ini, enggak sih gitu loh. Cuma ada beberapa kayak misalkan gini, ini beda ya sama konten berbayar ya, ini kan masalah merchandise ya. Kalau udah kayak gitu udah sulit dikontrol karena kan kita pasarnya kan mereka juga nggak yang kecil kan, ini udah pasar besar, jadi mereka mau bilang apapun, mau ngeluarin kebijakan apapun nggak akan bisa membendung itu ada gitu loh. Jadi kalau untuk secara terang-terangan mereka nggak boleh sih nggak ada. Makanya kayak mereka seringkali ngomong ya ini khusus buat ARMY, ngerti nggak? Jadi kan memang sebenarnya ini buat ARMY gitu. Tadi aja sih lo, nih udah bilang ini khusus ARMY ya, kenapa lo jual? Iya gitu, jadinya kita ya. Dan gimana ya, ARMY mau nggak mau kenapa tetap beli? Karena memang kita emang pengen barang itu gitu loh. Jadi kasihan orang yang emang pengen barang yang sama aja kayak tiket konser, kasihan orang yang pengen nonton banget dong. Kalau misalnya memang punya budget terbatas, nggak bisa beli kasihan. Lo sendiri ada nggak merchandise yang menurut lo ini nggak bakal gue jual, mau orang nawarin gue 1 miliar kayak 1 triliun, merchandise ini nggak bakal gue jual? Ada nggak? Ada sih, signnya Suga. Ada fotonya lo?
Fotonya ada. Lu bawa? Nggak bawa. Kenapa? Nggak ada yang bawa. Soalnya gue sayang, takut hilang. Bukan gimana, gue malah sayang. Itu apa? Tanda tangan apa? Tanda tangan di dalam. Jadi di covernya ada tangan Suga gitu. Itu asli dari dia. Asli. Lu tahu itu tanda tangan di. Karena memang ada ininya, ada projectnya. Oke. Dari MWF itu. Itu kalau sampai Enggak orang sih, enggak. lelang, kira-kira tuh Enggak. Apa tuh? Mungkin 10 tahun lagi itu baru kayak rare banget kali ya. Iya. Kalau sekarang sih ya masih belum inilah, Belum ya. mungkin masih ini. Tapi 10 tahun lagi itu akan jadi barang langka sih dan gue tidak akan Sampai lo ini nggak minat, kamu udah bikin frame gitu. Tapi gue plastikin aja sih Oh, plastikin supaya aja nggak ya? kotor. Enggak sih kayaknya. Enggak gue lepas. Enggak, itu album. Kalau ada yang mau bayar 1 miliar. Kalau dimainin 1 miliar gimana? Enggak lah. Enggak ya? Enggak, soalnya itu Nggak butuh duit juga. Masa lo nggak butuh duit? aduh, kayak gitu. Cuma emang itu apa ya, album yang gue dapetin yang berkesan buat gue bilang itu 2015 kan gue baru suka banget BTS dan gue dapet itu sih. Jadi kayak enggak, I will keep. Dan itu cuma that lo yang forever. punya itu? Enggak, ada beberapa orang yang punya ada, itu? Mbak. Makanya sekarang rare kan. Sekarang kan orang kan barang makin rare makin mahal kayak bukan gitu. Jenisnya apa aja sih itu merchandise? Maksud gue selain tadi foto, terus ada album, ada selimut, Selimut, ada selimut ada. Selimut sudah. Selimut ada. Jam mereka ngeluarin nggak jam? Jam itu mereka Atau jam dulu lah. jam ada ngeluarin, tapi BT21. BT21 tuh kartun karakter yang dibikin sama mereka. Ini sama lain betul. Jadi sama lain mereka ngeluarin BT21. Oke. Kalau baju sepatu gitu mereka ngeluarin juga ya? Ngeluarin. Oh, udah ini tuh udah kayak all show. Nah, dari lengkap nih pokoknya. yang lo punya apa aja tuh berarti tuh? Salah, benernya salah. Yang lo nggak punya dari itu tadi fotokan tuh pengen tuh. Iya. Betul. Ini ada yang lucu juga sih. Jadi kalau misalkan member BTS pakai baju apa nih, gue cari bajunya, gue beli. Padahal nggak ada unsur mereka aja, maksudnya Nah, nggak ada karena mereka foto pakai aja. Iya kayak mereka pakai kebanyakan hypebeast ya sekarang kan, sama brand-brand itu ya. Jadi kita nyari tuh. Gue sampai pusing nyarinya karena di Indonesia susah kan, jarang kan yang toko hypebeast lo langsung ada tuh jarang gitu loh. Jadi kayak ya udah kita PO dulu, yang penting sama mereka gitu. Ini juga, ini dipakai sama Taehyung nih. kaos Baju ya? ini kaos ini Lo beli di? Korea. Oh, beli di Korea. Di Indonesia nggak jual ya? Di Indonesia nggak ada. Oke. Jadi kayak emang gue suka aja samaan sama mereka gitu. Pakai tas yang samaan sama mereka gitu. Jadi, Oke, ngomong laki lo sendiri terinfluence nggak sih dengan dia masuk kamar anjir semuanya isinya kalau dia udah di tahap yang ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu senang. Itu doang sih, udah di tahap itu dulu. anak-anak lo? Anak-anak gue yang cewek udah mulai Itu ada pengaruh ya, sampai segitunya ya. Iya, jadi kayak Amai ini BTS ada ini. Oh iya. Jadi dia udah tahu gitu. Ini kan kesukaan Amai gitu. Jadi suka Amai pulang dari Amerika nonton mereka doang gitu. Terus kayak iya, mereka udah ya udahlah. Kayak keluarga gue udah kayak ya udah nggak apa-apa, ya udah terserah lo aja gitu. Oke, ini sorry, ini agak personal sedikit. Lo nonton konser kan sendiri? Nah, yang terakhir ya maksud gue ya, lo nggak tahu kalau nonton, tapi terakhir sendiri. Dan ini kan pasti ada berat lah buat keluarga yang ditinggalin gitu. Walaupun lo cuma 10 hari, 20 hari mungkin. Tapi kan ini termasuk yang lama yang terakhir lama ya. banget. Lo nyampein mereka kayak gimana dan reaksi mereka ketika lo balik tuh kayak gimana gitu? Jadi yang terakhir ini kalau ngomongin yang terakhir ya, 2 tahun ini kan pandemi ya, lagi gila-gilaan banget. Dan bisa dibilang tuh gue kerja 25/8, bukan 24/7. Karena gue takut ketika ada konser gue nggak bisa berangkat karena gue nggak punya persiapan apa-apa. Oke. Jadi tuh gue bener-bener kerja yang kayak nggak ada istirahatnya. Gue bahkan kayak untuk pergi sama dulu kan belum ada ya model-model staycation karena semua ditutup ke hotel kan. Jadi baru-baru ada ini aja 2021 staycation udah mulai bisa lagi kan. Yeah. Jadi gue mau pergi sama anak-anak juga nggak bisa kan dulu. Jadi di rumah aja kerjaannya terus segala macam WFH. Jadi ketika gue mengutarakan niat gue, iya nih capek kerja terus gitu. Nah kebetulan BTS ada konser. Kebetulan padahal mah gue udah tahu. Kebetulan ada konser nih, tapi jauh sih di LA. Tapi untungnya udah punya visa sih. Jadi ya sebenarnya nggak ada kendala lagi buat berangkat. Nggak apa-apa kali ya. Tapi ke Amerika nggak mungkin sebentar, gue bilang gitu. Terus kan, ya udah nggak apa-apa kan bisa di rumah kita
tag team kata laki gue, dan nyokap bokap gue untungnya kan dia masih bisa lah ngeliatin cucu-cucunya gitu ya, dan bokap gue nggak bisa jauh sama cucu-cucunya. Jadi kayak ibaratnya mau gimana aja, kayak anaknya nggak dibawa kan, anaknya dibawa, yang penting anak gue di rumah kalau nyokap bokap gue gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Dan anak lo sempat nanya anak sama ikut nggak gitu, atau mau sengaja berkorban? gue bilang, Aman mau pergi ya ke Amerika, aku mau ikut dong, jangan masih pandemi gitu. Cuma ya namanya kita pergi mau nonton gitu kan agak susah ya. Gue ngeri sih kalau bawa anak kecil, udah lagi bawa dia nggak boleh masuk kan. Oh nggak boleh, Nggak boleh masuk. Pokoknya itu harus 7 tahun kalau nggak salah. Minimal 7 tahun. Minimal 7 tahun. Toh juga berdiri kan posisinya kan? Duduk semua. Semua duduk. Semua duduk karena kan pandemi gini nggak boleh. Dong. Duduk sih judulnya, tapi semua pada diri sepanjang konser. Tapi ya, kenapa duduk? Karena kan kita pandemi ini harus dijarakin kan. Jadi kalau misalkan lu ngeriung gitu kan, kalau misalkan nggak ada seatnya, lu dempet-dempetan sama orang kan. Kalau ini kan lu diri tapi di seat loh, gitu. Oke. Terakhir deh, mungkin lu pengen nyampein nggak ke teman-teman yang mungkin juga non army BTS ya, supaya apa ya ada nggak sih pesan-pesan yang sebenarnya BTS nih ada hal positif lain yang mungkin lo nggak tahu sama sekali, yang makanya lo cari tahu dong gitu. Jadi mungkin lo bisa sampein nggak ke teman-teman nih? Sebenarnya ini udah gue sampaikan banyak, kayak sering banget ya gitu ya. Kalau lo nggak akan tahu BTS ngasih dampak positifnya kayak apa, kalau lo tuh belum mau ngebuka pikiran lo tuh BTS tuh ngapain aja sih, apa sih gitu. Karena selama ini menurut gue kenapa orang bisa ngejudge mereka, karena mereka nggak tahu, cuma aduh cowok-cowok dandan joget-joget gitu kan. Tapi ketika mereka dengerin lagunya mungkin tuh bisa jadi kayak nge-comfort lo, kita kan nggak tahu ya. Itu yang gue alami karena gue nggak tahu BTS. Akhirnya gue tahu gila ternyata sekeren ini, sehebat ini mereka, menginfluence orang. Kenapa gitu, karena ya mereka ngasih dampak positif yang baik banget. Jadi menurut gue sebelum lo tahu orangnya, sebelum kayak lo kan nggak tahu nih BTS sebenarnya kayak apa ya, lebih baik nggak usah ngejudge dulu sih. Karena kan karena memang ya kita bukan yang mau diakuin ya, kita banyak project donation segala macam. Enggak, kita nggak minta pengakuan itu sih, karena kita sudah tidak butuh pengakuan itu lagi. Itu sudah long time ago gitu. Jadi sekarang tuh menurut gue jangan cepat ke-trigger sih, karena banyak fans gue adalah pecinta musik ya, musik apapun, genre apapun gue terima gitu. Misalnya gue bisa dengerin itu karena gue suka musik, gue main musik. Jadi ada nih beberapa fans yang menurut gue fans dari grup lain, bukan grup Korea aja nih, western atau apa, ketika misalkan nih BTS dibilang gila ini fenomenanya seperti The Beatles zaman dulu. Fenomenanya loh, bukan nyaingin bukan kayak membandingi BTS dengan The Beatles. Tapi orang nih udah keburu ke-trigger. Apaan BTS The Beatles? Gila jauh banget. No, we're not talking about kayak ngebandingin gitu, enggak. Ini kan fenomenanya, kita bilang dengan rekornya mereka, dengan pencapaiannya mereka, itu kita bisa bilang gila ini waktu The Beatles kayak gini juga loh, bukan nge-compare. Makanya belajar dulu fenomena itu apa, definisinya apa. Jadi ya itu sih menurut gue, jangan cepat ke-trigger aja dengan apa ya, statement-statement dari itu kan pakar musik yang bilang, bukan kita juga yang kayak self-claim, wih kita nih udah nyaingin The Beatles nih, nyaingin Queen kan enggak. Tapi itu kan pakar musik yang bilang, bukan kita yang bilang. Jadi itu sih pesan gue, jangan cepat ke-trigger sama hal yang kayak gitu, karena jadi lucu, jadi yang kelihatan nggak bisa ngebedain mana yang berita bener sama ini ya kalian sendiri gitu. Jadi itu aja sih, respect each other aja lah. Oke, Cirka ada Instagram yang mau di-share mungkin ke teman-teman. Cirka punya YouTube loh, ada channel YouTube-nya. Iya, channel YouTube yang sudah berbunyi. Cirka, thanks a lot, Cir. Sama-sama. Sehat selalu buat keluarga di rumah juga. Thank you udah dikasih waktu, sempetin waktunya ke sini. Buat teman-teman yang mau tulis, mau nanya-nanya, boleh di YouTube gua, boleh juga di YouTube-nya. Kalau ya, berapa sih sebenarnya budget detailnya kemarin ke Amerika itu, monggo boleh di DM di Instagramnya Mbak Cirka ini ya. Jangan ke gua nggak tahu nilainya habis berapa dulu. Oke, thank you teman-teman udah nonton YouTube channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.